Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 1 yang ada di rumah. Hari ini bertemu lagi dengan Miss Lydia dalam pembelajaran tematik. Kaifa halu? Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga teman-teman yang ada di rumah selalu sehat ya. Jangan lupa untuk terus mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Dan jika diperlukan, teman-teman juga mengkonsumsi vitamin ya, untuk membuat tubuh teman-teman senantiasa sehat. Teman-teman, ada yang tahu tidak kalau hari ini kita belajar tema berapa? Ayo diingat-ingat. Tema 2, betul sekali, tema 2, kegemaranku, dan kita belajar subtema berapa? Subtema terakhir loh, berarti subtema 4, betul sekali, judulnya Gemar Membaca. Dan kita akan masuk ke pembelajaran ke-3, karena kemarin kita sudah belajar pembelajaran ke-1 dan ke-2. Sekarang pembelajaran ke-3. Sekarang angkat kedua tangan teman-teman karena kita akan membaca doa sebelum belajar. Membaca doa ini tujuannya kita memohon kepada Allah untuk selalu dilancarkan dan dimudahkan dalam menuntut ilmu. Mari sama-sama kita membaca doa ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan membaca doa sebelum belajar. Semoga pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, teman-teman. Teman-teman, Miss punya cerita judulnya Namaku Buku. Teman-teman dengarkan ya cerita yang akan Miss bacakan. Namaku Buku. Hai, namaku Buku. Aku berisi berbagai cerita dan ilmu. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Aku senang jika kalian membacaku. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau lemari buku. Sering-sering membaca aku ya. Jadi teman-teman, dari cerita yang tadi Miss sudah bacakan, kita dapat mengetahui bahwa di dalam buku berisi berbagai cerita dan ilmu. Nah, cerita yang ada di buku itu tertulis di berbagai halaman-halaman buku. Ternyata buku senang loh teman-teman kalau teman-teman suka membacanya. Dan ketika membuka buku, teman-teman bukanya secara perlahan ya. Jangan terburu-buru, karena bisa menyebabkan buku tersebut robek bahkan rusak. Kemudian, teman-teman juga letakkan buku atau simpan buku di rak atau di lemari buku ya. Jangan disimpan di sembarang tempat. Karena bisa jadi bukunya nanti akan rusak, bisa kebasahan atau kebanjiran, dan lain-lain. Jadi rawat buku ya dengan baik teman-teman. Teman-teman, seperti yang tadi sudah Miss pesan, bahwa teman-teman harus merawat buku dengan baik ya. Kemudian ketika membuka halaman, teman-teman bukanya dengan perlahan. Dan yang terakhir, ketika selesai membaca, letakkan kembali buku pada tempatnya yang semula ya. Kenapa sih Miss? Kita harus melakukan semua itu? Ribet Miss, banyak sekali yang harus dilakukan. Aku malas Miss mau melakukannya. Teman-teman, jangan malas ya. Semua itu kita lakukan agar buku yang kita miliki tetap rapi, tetap terjaga, dan bisa bertahan lama. Sekarang, pada halaman 162, teman-teman ditugaskan untuk melengkapi kalimat berikut sesuai dengan isi cerita. Cerita yang mana, Miss? Cerita yang tadi sudah Miss bacakan. Ya, yang judulnya tadi Namaku Buku. Nah, nih coba kita lihat kalimat pertama. Hai, namaku ... Jawabannya apa teman-teman? Jawabannya
buku. Betul sekali. Jadi, teman-teman tulis buku pada titik-titik yang pertama. Kemudian, untuk kalimat selanjutnya yang berisi titik-titik, silahkan teman-teman isi ya. Boleh dibantu oleh siapapun. Lani dan Dayu membaca cerita Kancil dan Buaya. Ceritanya ditampilkan dengan banyak gambar. Yuk, kita cermati berbagai gambar berikut. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar pertama, yaitu gambar yang paling atas, ada gambar kancil, buaya, dan kancil, buaya. Nah, gambar kedua, gambarnya kancil besar, kancil kecil, kancil besar, kancil kecil, dan begitu seterusnya. Kemudian yang terakhir gambarnya ada buah apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah. Nah, teman-teman, ketiga gambar ini disusun sesuai dengan polanya. Apa sih, Miss, pola itu? Pola adalah bentuk atau model yang memiliki keteraturan. Dapatkah teman-teman melihat pola susunannya? Kalau bingung, mari kita bahas bersama satu persatu ya. Gambar yang pertama yaitu ada gambar kancil buaya, dan kancil buaya. Teman-teman, di sini bisa kita lihat ada gambar kancil, kemudian diikuti dengan gambar buaya. Setelah buaya, kembali lagi ke kancil. Berarti polanya hanya pola kancil dan buaya saja, teman-teman. Jadi, setelah buaya pasti akan muncul gambar kancil. Nah, seperti itu polanya untuk yang pertama. Gambar kedua bisa kita lihat ada kancil besar, kemudian kancil kecil. Kembali lagi ke kancil besar, kemudian kancil kecil, dan begitu seterusnya. Nah, di sini polanya berarti mengikuti pola ukuran teman-teman, yaitu kancil besar, setelah itu kancil kecil, kembali lagi ke kancil besar, dan kembali lagi ke kancil kecil. Jadi, pola yang kedua yaitu pola ukuran ya teman-teman. Selanjutnya, untuk gambar terakhir, ada gambar apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, dan begitu seterusnya. Nah, kalau ini berarti polanya pola apa ya teman-teman? Dari gambar sudah terlihat loh. Pola warna, betul sekali. Kalau gambar ini dibedakan berdasarkan pola warnanya ya. Jadi, warnanya dimulai dari warna apel yang hijau, kemudian apel merah. Setelah apel merah, apel hijau. Kembali lagi ke apel merah, dan kembali lagi ke apel hijau. Ternyata mudah ya teman-teman cara kita mengetahui pola dari gambar. Setelah Lani membaca cerita tentang kancil dan buaya, sekarang Lani membuka kembali buku bacaannya. Ia semakin lancar dalam membaca. Kemudian, Lani membaca pola gambar. Sekarang, pada halaman 164, teman-teman diminta bantuannya untuk membantu Lani melengkapi pola gambar yang kosong. Jadi, kita lihat pada gambar pertama ada gambar apel hijau dan apel merah. Nah, teman-teman, kita lihat ya semuanya. Ada apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, kemudian titik-titik-titik, baru apel merah. Berarti apel yang berwarna apa teman-teman yang hilang? Berwarna hijau, betul sekali. Nah, teman-teman buat ya apel yang berwarna hijau pada titik-titiknya. Kemudian, untuk gambar selanjutnya, silahkan teman-teman kerjakan sendiri ya. Boleh dibantu oleh siapapun. Caranya seperti tadi yang sudah disampaikan ya. Lihat gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan selanjutnya. Kemudian teman-teman lihat gambar yang mana yang hilang. Lalu teman-teman isi deh polanya.
Jika teman-teman kesulitan dalam menggambar bentuknya, teman-teman boleh tuliskan dalam bentuk tulisan ya keterangannya. Misalnya isinya kancil besar, ya sudah teman-teman tuliskan kancil besar. Atau misalnya buaya, teman-teman tuliskan buaya, seperti itu. Ternyata Lani senang membaca berbagai bacaan loh teman-teman. Banyak bacaan yang sudah dibaca oleh Lani. Lani membaca buku cerita, Lani membaca majalah, dan Lani juga membaca buku pelajaran. Nah, kalau teman-teman, buku bacaan mana yang paling teman-teman sukai? Ada koran, ada buku cerita, ada majalah, ada buku pelajaran, dan ada komik. Aku suka komik karena banyak gambarnya. Kalau aku sukanya membaca koran, Miss, seperti ayahku. Kalau aku sukanya membaca buku pelajaran, Miss. Aku senang belajar. Boleh ya teman-teman, mau suka buku apapun, yang penting teman-teman senang membaca. Sekarang pada halaman 166, teman-teman diminta untuk menyusun huruf-huruf yang masih acak-acakan nih, sesuai dengan gambar yang ada di sebelah kanannya. Contohnya nomor 1, tadi itu gambar bacaan apa ya teman-teman? Gambar komik, betul sekali. Jadi di kotak yang berisi titik-titik, teman-teman tuliskan huruf yang berantakan tadi menjadi kata komik ya. Berarti hurufnya K, O, M, I, K. Komik. Nah, untuk nomor lain, silahkan teman-teman susun sendiri ya. Boleh dibantu oleh siapapun yang ada di rumah teman-teman. Nah, teman-teman, tadi Miss sudah tampilkan berbagai jenis bacaan. Ada banyak jenis bacaan. Bacaan apa yang paling kamu sukai? Nah, kalau keluargamu bagaimana? Bacaan apa yang disukai oleh keluargamu? Sekarang teman-teman ditugaskan pada halaman 167, teman-teman memasangkan anggota keluarga dengan bacaan kesukaannya. Jadi terserah teman-teman ya. Misalnya di sini contohnya ayah suka membaca koran. Nah, kalau kakak sukanya membaca apa? Ibu sukanya membaca apa? Adik sukanya membaca apa? Nah, ini teman-teman pasangkan, terserah teman-teman ya. Boleh teman-teman bertanya dengan keluarga teman-teman. Bertanya tentang bacaan yang menjadi kesukaan mereka. Apakah buku pelajaran, apakah majalah, apakah komik, apakah buku cerita. Jadi teman-teman pasangkan, teman-teman tarik garisnya ya dari bukunya ke orang-orangnya. Teman-teman, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita sudah menyelesaikan satu pembelajaran lagi, yaitu pembelajaran ketiga. Besok kita akan masuk ke pembelajaran keempat. Untuk tugas hari ini, silakan teman-teman kerjakan ya. Ingat, mengerjakannya dengan teliti dan jangan terburu-buru. Karena Miss akan tunggu kalian untuk mengumpulkan tugas sampai hari Minggu. Jadi santai saja ya, yang penting teman-teman tetap mengerjakan. Oke teman-teman, mari bersama-sama kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss harap teman-teman bisa memahami materi yang sudah Miss sampaikan ya. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu besok ya.